kalau bicara aman. Khawatir Pak. Ya wajar gitu. Saya khawatir banget ya kan, perjuangan saya sama anak saya itu Rama dulu yang Dan menguatkan itu yang menjadi saya, satu-satunya ya. satu-satunya. Ya. Harta yang tidak ternilai. Kalau keinget ya Allah kayak terus saya mau balik ke Kediri, selesai menghadap ke proses terakhir sudah A1 Pak, dia menghubungi mau ketemuan sama saya, telepon kan itu, kamu siapa, saya gitu kan. Dan di situ menjadi titik awal. Iya, awalnya persoalan itu. Jadi betul. Saya angkat, Mbak siapa, tanya aja sama calon suamimu. Dita Aprilia Ratna Sinta. Selamat pagi Bu Dita, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Keluarga? Ya, keluarga yang ini. Keluarga kecil, anak sama. Kalau keluarga kecil, alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Yang agak ini Pak dari ibu yang barusan nggak ada. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Ibu sudah tidak ada ya? Iya. Setelah semuanya selesai, ya, Ibu perjuangannya selesai, sudah ada Ibu. Ya. Kan sudah clear semua Pak, masalah surat-suratnya juga. Itu berapa tahun ya perkara itu ya? Perkaranya sejak 2019 Pak, sejak 2019. Iya, sejak menikah itu sudah muncul semua itu perkara, sudah ramai, sudah mulai ramai. Luar biasa. Nanti ditahan dulu, nanti ceritanya seru-seruannya nanti next ya. Di tengah-tengah di tengah-tengah nanti season ya. Guys, jadi Mbak Dita ini adalah salah satu klien saya, sebuah perjuangan seorang mama ya, single mom dengan satu orang anak, mantan istri prajurit yang mungkin karena bicara dalam konteks dinamika keluarga ya, rumah tangga biasa mesti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dan pada akhirnya memutuskan berpisah. Tapi bukan soal masalah persoalan rumah tangganya yang mencoba kami ulas, tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Seorang yang berjuang ya, dia menghidupi dengan satu anak, dia berjuang sedemikian rupa, dan ya, saya melihat step by step beliau sudah keluar dari zona amannya. Gitu Mbak Dita. Mbak Dita, kita masuk ke intinya saja dan sekarang. Mbak, bisa dijelasin itu dulu perkenalannya dengan mantan suami gimana itu ceritanya? Perkenalannya dulu awal dikenalin Pak. Oh, dikenalin. Iya, dikenalin dari nasabah saya. Nasabah waktu saya masih kerja. Oh iya. Institusi perbankan. Iya. Dikenalin, saya punya ini, ada laki-laki yang mau serius menjalani rumah tangga. Ingat betul, waktu itu bulan November tahun 2018 Pak, awal perkenalannya. Dia posisi masih di Jakarta. Masih dinas di sana? Masih dinas di Jakarta. Oke. Sudah intens di situ, komunikasi, video call dan lain sebagainya, sampai di bulan November ke Desember, cepat banget Pak ya. Cepet banget iya, itu. Ke Desember itu sudah ada rencana itu untuk menikah. Iya. Karena dia memang sudah menjelaskan kalau dia pengen serius, pengen rumah tangga yang benar-benar lah. Kalau dia dulu udah cerita masa lalunya yang kelam. Sekalipun dia anggota, tapi punya masa lalu kelam. Ada masa lalu kelam yang dia waktu kerja di PLN Pak waktu itu. Oh, jadi sebelum menjadi anggota ya institusi baju hijau ya? Baju hijau ya, bukan coklat ya, baju hijau. Dari TNI ya? Iya, TNI. Terus sebelumnya di PLN itu kelam semua masa lalunya. Entah dari segi apapun kelam Mbak. Ada obat-obatan. Serius? Iya, ada kelam banget. Jadi saya terima di situ, ya wes, masa lalu. Lalu. Yang penting sekarang kamu sama aku, terus dirubah semuanya.
ada orang lain nggak? Sudah saya singgung Pak di situ. Ada orang lain nggak di belakang? Termasuk itu juga ya. Ya, sudah. Item itu sebenarnya sudah dibicarakan, sudah muncul dan sudah. menjadi pertanyaan yang diajukan Mbak Dita Iya, kepada mantan suami. Sudah saya ajukan. Oke. Soalnya dari bulan hubungan dari Desember ke Januari yang lamaran itu sudah mulai ada muncul permasalahan-permasalahan kecil yang sepele dari sosmed. Padahal itu belum married. Belum. Oh, masih pacaran? Masih pacaran. Tapi dia sudah keluar ke rumah Pak itu. Oke, ini seru, menarik. Jadi sebenarnya kan keduanya ini antara Mbak Dita ini sama mantan suami ini sudah mengikat untuk kita nih serius nih. Iya, komitmen. Komitmennya udah ada nih ya, udah ada. arah ke jenjang pernikahan gitu. Sudah jelas semuanya dari pihak keluarga sudah sama-sama tahu gitu kan. Dan singkat ceritanya perkawinan dilangsungkan. Masih belum ada perjalanan di situ. Masih perjalanan. Iya, Mas, ada perjalanan. Boleh nggak diceritain itu? Jadi Januari kita lamaran cepat ya, dari November, Desember, Januari kita lamaran. Tentunya saya juga mikir kok saya bisa menerima secepat ini ya waktu itu. Ya udah wis yakin aja semoga orang ini baik gitu ya. Masa lalunya wis biar masa lalu. Saya mikirnya gitu Pak. Oke. Perjalanan dari bulan Januari sampai menikah bulan April, di situ kan ada proses pengajuan ya untuk TNI. Iya, kalau ada TNI nggak bisa langsung ya. Nggak bisa langsung kayak sipil, harus ada nikah kantor, pengajuan menghadap ke komandan batalion, ke Kodam sebagainya. Dan persoalan administrasi itu sudah terselesaikan kan? Sudah terselesaikan. Namun di perjalanan administrasi itu Pak, di situ mulai muncul permasalahan terus itu karena apa? Di belakang dia kan ternyata ada seseorang yang sebelum kenal sama saya sudah kenal lebih sama dulu. Iya, itu yang terus mengganggu. Waktu itu ya masih saya biarkan, saya belum jadi apa-apanya. Dan pikirnya gitu Pak, belum jadi apa-apanya. Ya wes lah, mungkin nanti kalau udah menikah udah sembuh. Saya mikirnya gitu. Tapi ternyata nggak sembuh juga. Sampai waktu mau pengajuan yang terakhir sudah selesai, gitu Pak. Tetap mereka ternyata intens hubungannya itu, komunikasinya terus kayak nggak putus. Saya mau balik ke Kediri, selesai menghadap ke proses terakhir sudah A1 Pak. Dia menghubungi, mau ketemuan sama saya, telepon kan itu, kamu siapa? Saya gitu kan. Dan di situ menjadi titik awal. Iya, awalnya persoalan itu. Jadi. Betul. Saya angkat, Mbak siapa? Tanya aja sama calon suamimu, saya ini siapa? Oh gitu. Bulat gitu loh Pak. Akhirnya ya saya tuduh selingkuh, saya kan belum tahu kan gimana. Enggak, tapi sebenarnya itu udah menikah belum? Kan belum ya? Belum. Yang jadi persoalannya kenapa kalau sudah muncul itu persoalan, sudah ada orang yang mau saya batalkan. Iya, kenapa nggak dibatalin? Atau kenapa? Sudah saya batalkan Pak waktu itu, sudah ada omongan dari saya mau saya batalkan kan kurang 2 minggu ya Pak, itu bulan April tanggal 17 saya nikah. Jadi kepalang tanggung ya? Ini mau dibatalin, undangan sudah tersebar, kan? Semua persiapan sudah 90% Pak. Dan saya bingung juga mau saya batalkan. Saya mikir juga nanti kalau misal dampak psikologis keluarga juga ya. Dampak psikologis keluarga. Nanti kalau misal saya teruskan nanti rumah tangga saya gimana? Saya mikir di situ sudah mikir. Bingung. Oke, saat sudah ketahuan seperti itu dan kemudian perlangsungan pernikahan tetap dilangsungkan. Dilangsungkan, cuma masih ada cerita Pak di situ. Waktu mau saya batalkan, si perempuannya kan memohon sama saya nggak akan ganggu. Saya nggak akan ganggu, nggak akan muncul di kehidupan kalian, sudah saya blok semuanya. Bilangnya gitu. Oke, pernikahan berlangsung ya Pak ya, karena memang di situ sudah ada komitmen dari mereka berdua kalau nggak ada yang saling mengganggu. Saya langsung kan pernikahan tanggal 29 di rumah saya, di rumah saya dulu. Aman Pak.
sampai tanggal 1 Mei di rumah suami aman, sampai berlangsung di situ sekitar 2 mingguan setelah saya menikah baru muncul lagi di situ permasalahan. Ya. Saya menemukan bukti-bukti yang kayak foto-foto, liontin, cincin. Oke, Iya, iya, mulai muncul. Kalau diceritakan detailnya jadi panjang. Jadi disimpan aja dulu sampai di situ aja. Yang ingin saya gali adalah soal perjuangan hidup. Ini yang paling pentingnya. Jadi begini Mbak Dita, setelah berlangsung berapa tahun dari rumah tangganya itu, ya dari perkawinannya yang ini kan, terus muncul persoalan itu, berarti sebelumnya sudah muncul. Iya, sudah muncul Pak. Sudah muncul. Jadi yang setelah 2 minggu ketahuan dan saya bertengkar gitu ya Pak ya. Setelah itu Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita masih ada pertengkaran terus kan di bulan-bulan itu sampai di titik bulan Agustus itu. Di tahun kedua, di tahun pertama atau tahun kedua itu ya? Tahun pertama Pak. Tahun pertama kan? Iya, 2019 bulan Agustus. Iya. Sudah mulai ada pertemuan. Sudah ada pertemuan keluarga dalam rangka untuk bagaimana ini membahas bagaimana ini perkawinannya dipertahankan atau dibubarin, kira-kira gitu. Iya, soalnya dari pihak keluarga saya kan ya udah tahu kayak gitu kan Pak ya. Siapa sih yang mau? Sudah. Iya. Dari pihak keluarga suami waktu pertemuan itu yang pertama, penyelesaian masalah yang pertama, intinya tetap lanjut. Baru loh masa kena cobaan kayak gini wis mundur gitu kan dari pihak keluarga si suami Pak. Mempertahankan intinya. Udah selesai ya. Saya sudah mengakui si mantan suami juga. Akhirnya kita masih lanjut di situ, cuman posisi LDR kan Pak ya. LDR saya di Kediri, dia di Malang. Nah, di situ titik saya kan saya mulai hamil juga Pak. Oh, itu udah hamil ya? Iya, udah hamil posisi. Hamil muda sekitar 2 bulan 3 bulan yang bulan Agustus ini Pak. Mei, Juni, Juli, Agustus 2 bulanan. Mulai dari periksa kandungan dan lain sebagainya kan saya sendiri. Di situ suami waktu mau kayak ngecek kandungan itu kan nggak bisa, keterbatasan waktu memang. Keterbatasan waktu dia kan alasan juga. Saya bingungnya di situ Pak. Orang tua saya bingungnya di situ. Kamu hamil tapi kok kayak gregetnya ya dari suami gitu. Itu yang dirasakan? Iya, yang dirasakan ayah saya, orang tua saya, bapak ibu saya. Kok nggak ada gregetnya, kemana-mana kamu sendiri. Disuruh beli vitamin, obat dan lain sebagainya untuk penguat kandungan, tapi kamu beli sendiri. Artinya nggak ada perhatian yang sedemikian rupa ya dari saya juga mantan suami. Kaget Pak, karena alasannya kan di situ digunakan untuk bayar hutang, bayar rumah. Kan waktu awal pernikahan arahnya ke sana, dia udah ambil rumah kan Pak. Alasannya di situ nggak bisa nafkahin saya, tapi masih uang belanja sama sekali waktu itu Pak. Nah, apakah itu adalah salah satu pertimbangan untuk mengajukan cerai waktu itu? Waktu itu kalau ke arah cerai masih belum, kita masih berusaha untuk mempertahankan. Intinya kalau sudah ada pertemuan keluarga gini, masa sih si suami tetap memberani gitu kan dari pihak orang tua. Akhirnya dari perjalanan kan tetap ya Pak ya, namanya nggak berubah. Yang nggak ngasih nafkah itu saya minta, dia kan kayak marah karena uang saya sudah jelas buat ini itu. Ini yang sisanya kan buat sebelumnya ada nggak perjanjian pranikah itu? Nggak ada ya? Nggak kepikiran. Kan ini kan masing-masing kan berkarir semua ya. Iya. Mbak Dita sebagai karyawan salah satu perbankan ternama ya. Terus kemudian mantan suami itu kan juga anggota aktif gitu ya. Artinya kalau bicara soal masalah kesibukan, ini pasti sibuk lah ya. Apalagi tadi disinggung LDR nih kan? LDR. Dan potensi-potensi terjadinya persoalan campur tangan orang ketiga atau mungkin ya ada sesuatu hal itu sangat memungkinkan untuk
menjadi racun di dalam rumah tangga. Iya, Iya. sempat mikir Pak, dulu saya sempat mau resign dulu. Tapi Oh, dilarang sama suami. Saya mikirnya, kok nggak boleh sih suami istri ikut suami. tapi dalam kesatuannya ada nggak larangan-larangan seperti itu? Kan nggak ada kan ya? Nggak, Kalau istri mau berkarya karya kan iya, ya kan? Misalnya. nggak ada Pak. Tidak ada. Nggak yang ketat banget kayak rider gitu, enggak. Ya. Kan batalion, iya. Oke, setelah menjadi istri sah dari seorang prajurit ini kan, kemudian masuk dalam kelompok apa namanya perhimpunan istri prajurit Iya, atau persit ya. Mm-mm. Kan di situ kan ada Alasan, aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lah begitu. iya. Mbak Dita kan mengikuti itu juga. Ikut tapi jarang Pak, soalnya kan saya terbatas masalah waktu. Waktu ya. Iya, nah mereka kan seringnya ngadain arisan gabungan, kita kan ada arisan gabungan setiap berapa bulan sekali, itu kan ada waktu dulu 3 bulan sekali Pak. 3 bulan sekali. Ada pertemuan Ada perkumpulan itu. pertemuan, Nah, ada. yang jadi pertanyaannya gini nih. Mbak Dita ini kan kalau istri prajurit juga punya komandannya. Iya benar. Ketika ada persoalan yang sedemikian rupa yang Mbak Dita temukan dalam rumah tangga itu, adanya campur tangan orang ketiga, Iya. adanya sikap perilaku dari mantan yang sedemikian rupa itu, Iya ya, betul. Mbak Dita punya nggak terbesit untuk mengadukan ke kesatuan? Sudah Pak, Sudah diadukan. bahkan sampai 3 kali capek wira-wiri di malam itu, ya ampun. Waktu itu awal laporan yang nggak dikasih nafkah itu Pak. Yang nggak dikasih nafkah ada 1 tahun, saya laporkan langsung ke komandan, akhirnya dipanggil, kita dipertemukan. Ya dia mengakui kalau misalnya nggak ngasih saya selama kurang lebih 1 tahun. Akhirnya ditegur sama komandannya, sudah ada pengakuan di situ. Jadi dikasih bulanan Pak, mulai dikasih, tapi di situ dia nggak berubah, yang berhubungan sama wanita itu nggak berubah. Tetap aja berjalan. Masih tetap berjalan. Bahkan saya kayak dihubungin langsung, dikirimin kayak foto-foto kegiatannya, apa segala macam kegiatan mantan suami itu dia tahu semuanya. Iya, yang jadi masalah saya itu. Oke, setelah Mbak mengadukan ke kesatuan dan sudah ada peneguran, terus kemudian suami sempat berubah, tapi faktanya juga balik lagi dengan karakter yang lama. Iya. Pada akhirnya Mbak Dita mengajukan cerai. Iya, waktu itu saya mengajukan cerai sekitar bulan Oktober, itu kan sudah mulai pengajuan cerai. Iya. Dibantu sama bapak juga. Waktu Iya. itu dibantu sama bapak, prosesnya kurang lebih 6 bulan ya Pak. Iya, 6 bulan. Panjang tuh. Saya masih ingat itu sampai harus berdebat sama dari Iya, kesatuan dari sama kesatuan. pimpinan. Luar biasa sekali itu perjuangannya sama jenengan. Ya, karena tidak mendapatkan persetujuan atau belum mendapatkan izin dari kesatuan pada saat itu. Itu yang menjadi. Iya. Tapi kan dari dalam pertimbangan hakim kan tidak terikat ya, atas izin tersebut ya. Ya, akhirnya tetap saja perceraiannya bisa berlanjut dan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke. Yang jadi entry point-nya begini. Mbak Dita kan sekarang hidup dengan 1 orang anak ya. Single mom. Hidup dengan seorang anak. Usia berapa sih anak? Usia 3 tahun Pak, per Januari kemarin. Ya. Di situ kan ada nafkah segala macamnya. Suami juga tidak memperhatikan nafkah itu. Enggak. Untuk anak? Enggak, sama sekali. Jadi setelah cerai bulan Maret 2022 sudah selesai, udah nggak ngasih Pak omongan masalah harta gono ini yang waktu itu dia beli sama saya, sampai saya nggak dikasih apa itu Pak. Ya, pada bininya masih dikuasai atau masih dikuasai, yang rumah dipakai saja itu Pak. Ya, nanti diajukan gugatan gono ini ya, pembagian bersama. Bisa Pak ya sebenarnya. Ada kemungkinan bisa. Tapi memang belum diajukan itu ya? Belum saya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Masalah asuh anak juga kan yang dari ini terbaru dari wanitanya itu. Ya. Itu mau membawa Rama, anak saya mau dibawa. Dasarnya apa? Karena dia juga orang tuanya. Kemarin kan hubungin saya juga Pak, yang bulan Januari kemarin. Januari kan ulang tahunnya Rama, dia kesini datang ke rumah, dikasih kado, Rama dikasih apa
apa ya kayak kulit, tapi kalau masalah Rama itu si gimana, anak ya, iya anak ya. anak Oh iya. tapi untuk omongan masalah apa kayak habisnya berapa berapa si anak ini setiap bulannya berapa, nggak ada sama sekali nggak ada. Harus diperjuangin nanti. Bagaimanapun juga yang namanya anak kan tetap anak ya. Iya Dan tidak bisa terputus secara biologis dengan ayahnya. Sekalipun itu mantan suami, ya, tapi tidak ada namanya mantan anak dan bapak kan. iya Tapi kalau bicara hukum, ya, jatuh pada ibu dalam hal hak asuh anak. Itu hukumnya. Tapi sampai sekarang memang dari mantan suami tidak begitu peduli dengan anaknya, atau gimana? iya nggak peduli pak, nggak peduli sama sekali sampai sekarang. Saya buka blokirnya kan pak, sejak dia datang ke rumah terus mau niat akikah anaknya itu. Kapan Ya, itu? yang akikah itu sekitar bulan Februari kemarin pak. Itu hubungin saya, intinya Rama mau dibawa dengan alasan mau diakikoin gitu. Ya enggak saya izinkan, ya nanti kalau misalnya dikembalikan, kalau enggak Saya pernah dapat aduan itu atau informasi dari kawan saya terkait perihal keluarganya Mbak Dita. Itu gimana ceritanya, didatangi rame-rame sampai Bu RT dipanggil, itu gimana ceritanya? Iya, itu yang puncaknya bulan Oktober sampai saya mengajukan cerai. Oh, itu berarti sebelum cerai ya? Iya, sebelum cerai itu rame-ramenya almarhum sama almarhumah itu. Iya. Perjuangannya luar biasa ibu di situ. Sekarang sudah nggak ada ya? Iya, setelah semuanya selesai ibu udah ada. Di situ yang memperjuangkan ibu. Yang bulan Oktober saya mengajukan sedangkan panjenengan. Pertengahan bulan Oktober dia datang ke rumah sama orang tuanya. Sama orang tuanya niatnya memang mau bawa Rama dengan alasan mau diterapi karena waktu itu Rama kan belum bisa jalan kok Pak. Saya kan juga usaha di sini buat terapi Rama biar bisa jalan. Itu mau dibawa. Mau dibawa? Iya, sudah digendong itu Rama. Astaga, sama segitunya? Segitu. Di situ teriak-teriak itu. Akhirnya kan tetangga rame ya Kak di situ. Tetangga rame. Jangan dibawa Rama, intinya seperti itu. Ya kayak rebutan Kak, rebutan memang antara pihak yang mertua sama ibu saya. Rame. Ada kata-kata kasarnya juga yang dikeluarkan dari sama mantan suami ke ibu saya. Jadi itu ceritanya rebutan anak ya? Iya, rebutan anak Pak. Saya kerja bahkan sampai nggak tenang, takutnya kalau dibawa anak saya. Sampai detik ini saya nggak tenang. Tapi ada potensi soal masalah penekanan atau mungkin ancaman atau mungkin tekanan seperti itu? Ancaman nggak ada Pak, ancaman. Ya cuman itu intinya mau bawa Rama. Mau dibawa Rama. Makanya surat-surat yang dia bawa kemarin nggak dikasih ke saya, kayak akte apa punya Rama itu nggak dikasih ke saya. Tapi sekecil kondisinya baik-baik saja? Alhamdulillah. Sudah bisa lari-lari Pak. Sudah bisa lari-lari ya? Usia berapa sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Itu lucu-lucunya ya? Iya. Tapi kalau komunikasi begitu dengan bapaknya seperti apa caranya? Yang kemarin datang saya pertemukan sama anak saya kalau misalnya datang ke rumah gitu Pak. Tapi kalau misalnya sampai dibawa saya nggak mengizinkan. Di situ sudah saya kasih penekanan ke dia waktu yang membawa akikah itu Pak. Nggak apa-apa, sama ketemu sama Rama sama anaknya nggak apa-apa. Saya nggak memutuskan tali antara bapak sama anak. Iya betul. Selamanya kan ini tetap anakmu. Iya saya betul. Gitu kan. Kalau mau ketemu silakan, tapi jangan dibawa kemana-mana. Iya betul. Saya gitu kan. Harus memang Mbak Dita harus bijaksana juga. Saya kira penting soal masalah bijaksana harus ditunjukkan. Terus kemudian yang sekarang aktivitasnya Mbak Dita? Sekarang saya agak santai sih Pak. Kenapa agak santai? Habis dari ini
perusahaan saya yang Ya. sebelumnya kan saya sudah selesai makanya bisa kerjanya. Oh, ya, Di ya. pertengahan saya waktu nikah kemarin juga yang belum cerai kan saya ada usaha. Apa itu nama Itu usaha? usahanya Hah? kosmetik, di bidang Kosmetik. kosmetik. Oh Iya, iya, di iya. bidang kosmetik. Di situ Cantikan ya. iya kecantikan. Awalnya dari usaha itu Hmm. pengen nyelimur hati pak. Pengen nyelimur hati jujur, pengen Kenapa keselimur, begitu? nggak yang sepanjang Iya. mikir mantan suami yang kelakuannya kayak gitu. Iya, Itu pak, iya, kan masih iya. ada masalah-masalah ya. Terus yang mendukung itu kan dari distributor saya, dari distributor kosmetik itu mendukung terus mbak buat ini hatinya saman ben gak anak jualan ini ya. Waktu itu Iya. itu pak tawarannya kan masih temennya sebenarnya, temennya mantan suami, itu istrinya Ya. temennya mantan suami, letting istilahnya, Letting, letting temen letting. Ditawarin ya oke lah, saya awal-awal itu masih ambil 5 paket, terus sekarang sudah jadi Beberapa paket. beberapa paket. Amin, mudah-mudahan sukses Amin. di bidang amin. usaha kosmetik. Iya, Ya, ternyata itu yang penting. dari iseng-iseng itu bisa Iya. buat nambah-nambah. Iya, ya, Pak. itu yang paling penting, itu yang paling penting. Yang penting konsisten aja sebenarnya. Iya, Konsisten, jualan. disyukuri, terus berinovasi begitu. Saya kira Iya. nanti nyampe gitu. Amin. Ya ini kan suatu situasi yang nggak mudah ya. Jadi ada di tengah-tengah persoalan dengan rumah tangganya, dengan Iya. suami, terus kemudian masih memikirkan bagaimana masa depan anak ya. Kalau bicara memperjuangkan hak asuh anak, pasti ya namanya seorang ibu. Ini kalau bicara ngomong soal masalah hak asuh anak, ini lagi viral, lagi rame itu. Gimana pak? Yang di selebgram apa tuh yang lagi rame, siapa itu namanya? Tahu nggak itu? Nggak update kamu itu. Yang lagi di TikTok itu rame itu. Jadi anak diperebutkan sedemikian rupa ya oleh mantan suami dan mantan istri lah ya. Dan sekarang masih bergulir itu ceritanya. Rame. Tapi nanti untuk saya aman ya pak ya? Salah aman ya. Saya khawatir terus itu pak, nanti kalau misalnya dia nuntut apakah bisa pak? Kalau misalnya nuntut anaknya dibawa gitu. Sebenarnya kalau bicara menuntut ini konteksnya apa dulu? Karena begini, secara legal standing, kedudukan hukum terhadap anak ya, yang tentu yang namanya anak ini adalah usia di bawah umur ya, anak-anak. Maka hak asuh anak itu sudah barang tentu jatuh kepada ibu, kecuali ada satu putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, lain ceritanya. Tapi hukum melihat begitu, aturannya memang seperti itu. Jadi anak-anak ya, atau dinyatakan masih belum 17 tahun, maka terhadap hak asuh anak itu jatuh kepada ibu. Itu menjadi esensi. Jadi kalau bicara aman. Khawatir pak. Ya wajar gitu. Saya khawatir banget kan, perjuangan saya sama anak saya itu Rama dulu yang dan itu yang menjadi saya, satu-satunya ya. Satu-satunya. Ya. Apa yang tidak ternilai. Kalau keinget ya Allah, betul-betul waktu itu perjuangannya usia kandungan 7 bulan udah mau gugur kan pak. Waktu itu kena teror si perempuannya. Aduh, sampai sedemikian rupa itu. Kena teror. Terus ini kan saya sempat ini pak mikirnya ada saudara itu yang cerai, kemudian hak asuh anak itu pindah ke ayahnya. Itu bisanya pindah itu karena apa pak ya? Bisanya pindah ke ayahnya? Banyak faktor. Betul, banyak faktor. Artinya tentu berdasarkan putusan pengadilannya. Karena hak asuh anak itu bisa saja nanti kemudian diajukan oleh mantan suami yang menghendaki terhadap hak asuh anak itu jatuh kepada dia gitu. Nah, tinggal poin-poin yang diajukan itu bisa diterima oleh hakim tidak. Oh gitu ya. Karena kalaupun bisa ya mau tidak mau bahwa hak asuh anak akan jatuh kepada suami ya. Tapi di dalam praktek jarang sekali ya kayak gitu, itu jarang sekali. Jarang. Kecuali dapat dibuktikan satu fakta memang perilaku ibu
istri yang Enggak benar. ya begitulah kira-kira ya, yang Iya. itu memang membahayakan masa depan anak gitu ya, Oh gitu. atau mengkhawatirkan terhadap masa depan anak, bisa nanti hak asuhnya dicabut dan kemudian diserahkan, dipindahkan kepada bapak. Yang paling penting tetap semangat aja ya, tetap Siap, Pak. semangat, harus optimis, yakin bahwa proses ini berjalan sedemikian ini ya. Iya. Seorang single mom yang harus ya berjibaku dengan dunia keras demi seorang anaknya ya. Tapi saya lihat tadi di cincin jari cantiknya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menemukan yang baru. Gitu ya, kasih bocoran. Kita doain. Anak mana, orang mana? Orang Kediri aja. Kediri aja ya. Oke. Seorang petani. Oh, nggak ada masalah. Ada usaha juga di rumah. Gitu. Ya, bebek. Punya bebek. Bebek Ya. daging. Oh, itu ya. Bebek daging. Itu kan memang kayak di budidaya yang sekitar 1.000 ekor, 1.000-2.000 ekor. Okay. Bangun komunikasi. Jadi Dan sama belajar dari yang kemarin. Yes, betul, belajar dari peristiwa yang sebelumnya. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Ya. Amin. Pada dasarnya itu. Amin. Mbak Dita, terima kasih waktunya juga atas curhatnya. Sukses selalu. Salah-salahnya saya mohon maaf Pak ya. Sama-sama. Nanti kalau ada kata-kata yang ini. Sama-sama Mbak Dita. Matur suwun sebelumnya, saya sukses selalu ya. Sampai detik ini Pak masih sama jenengan. Ya, sama-sama. Yes, gitu deh. Jadi perbincangan curahan dari seorang single mom, perjuangannya yang luar biasa. Ya, mungkin Mbak Dita ini adalah satu dari sekian ratus banyak orang wanita yang mengalami hal yang sama dengan cerita-cerita yang berbeda, tetapi mempunyai karakter yang sama. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Mudah-mudahan ada satu motivasi, ada pesan moral yang bisa kita terima betapa kita harus tetap konsisten dan terus melangkah maju, melangkah yang lebih baik. Terima kasih.